Tadi saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, ada jamaah yang sholat sunnah, sujud itu lama banget. Kira-kira tuh filosofi sujud tuh apa ya? Itu mungkin orang ngantuk kali Mas Dimas. Kok Lagi nggak- siang-siang ngantuk dia sujudnya lama. Atau mungkin lagi pusing dia. Jadi nunggu sujud lama tuh biar pusingnya hilang atau ngantuknya hilang Mas Dimas. Tapi Oh. mungkin bisa juga itu ada orang yang sujud lama mungkin lagi doa. Oh, Iya. Terus hikmahnya sujud itu apa sebenarnya, dari gerakan sujud apa ya? Saya juga belum tahu Mas Dimas. Kita tanya aja ke guru kita ya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, ada permohonan untuk minta apa hikmah dari sujud. Memang sujud ini menjadi penting dalam ajaran Islam. Wasjud waqtarib. Hendaklah kamu bersujud kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Kenapa? Karena sujud adalah bentuk ketundukan yang serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diisyaratkan, yang disimbolkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk meletakkan wajah kita ke tanah, ke tempat di mana kaki menginjak. Padahal kepala itu adalah posisi yang paling tinggi dalam tubuh, organ tubuh manusia, tapi diletakkan di tempat yang terendah, yaitu bumi, yaitu tanah, untuk mengisyaratkan seseorang pada saat-saat tertentu supaya merendahkan serendah-rendahnya dirinya, badannya, bahkan kepalanya. Apa maknanya? Maknanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk yang lain, kita dilarang untuk menyombongkan diri, membusungkan dada, angkuh, ya, untuk kemudian merasa sombong, merasa mampu, merasa paling kaya, merasa paling pandai, merasa paling hebat. Tidak. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha besar, Allahu Akbar. Zat yang maha agung, Allahu A'zam. Allah segala-galanya, yang maha kaya, Al-Ghaniyu, yang maha mengetahui, Al-Alimu, yang maha berilmu, Al-Alimu, yang maha luas, Al-Wasi', dan lain sebagainya, sifat-sifat Allah. Maka manusia dianjurkan, diharuskan, diwajibkan untuk tunduk patuh kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan sujud, sujud. Bahkan tempat di mana kita menundukkan diri kepada Allah namanya masjid. Dari kata-kata, akar kata yang sama dari sajadah itu sujud. Maknanya adalah tempat di mana kita menundukkan diri ke hadirat Allah. Maka masjid tidak diberi nama dengan hanya musola saja, tapi masjid. Ya, untuk menunjukkan tempat itu digunakan berbagai kegiatan, termasuk juga sholat, ya, berbagai aktivitas, menuntut ilmu, ya, kemudian berzikir, kemudian sholat, kemudian berkomunikasi sosial dengan bersilaturahim dan lain sebagainya. Tetapi semua aktivitas itu, baik menuntut ilmu, baik belajar, baik berupaya, berusaha, ya, bersosialisasi, bersilaturahim, tidak boleh didasari dengan kesombongan. Harus didasari dan diliputi dengan kesujudan, dengan ketundukan. Itulah maka orang yang sering-sering bersujud, ya, dalam sholat-sholatnya, ya,
dalam berbagai kegiatan, bahkan ketika membaca Al-Quran pun, di saat-saat tertentu menemukan ayat sajadah, kita disunahkan untuk bersujud. Dengan begitu, dengan simbolik kita sering-sering bersujud itu, diharapkan hati kita, ya, hati kita semakin tunduk, tidak angkuh. Pikiran kita, kepala kita, otak kita, intelektual, kemampuan, kepintaran kita tidak untuk bersombong ria, tidak untuk berbangga-bangga, tetapi justru ilmu yang didapat itu digunakan sedemikian rupa untuk menebarkan, ya, pencerahan kepada masyarakat. Begitu pula dengan banyak sujud itu, kalaulah kita dalam kerjaan kita berusaha, perniagaan kita, usaha kita menghasilkan kekayaan sehingga kita menjadi orang kaya umpamanya, maka kekayaan itu tidak digunakan untuk kesombongan, tetapi justru dengan sering sujud itu nanti ketika mendapatkan harta yang banyak akan digunakan untuk mensejahterakan sebanyak mungkin orang. Begitu pula andai kata dalam kehidupan di masyarakat kita mencapai titik kekuasaan tertentu, ya, mencapai kekuasaan tertentu, menjabat jabatan tertentu, dengan sering sujud, ya, dengan sering tunduk kepada Allah, insya Allah kita dalam memimpin, kita dalam menguasai, kita dalam mengatur, ya, kita dalam memanage, ya, kegiatan-kegiatan hubungan sosial, politik, ini kita tidak menjadi angkuh, tapi justru memberikan perlindungan, memberikan bantuan, mengulurkan tangan, ya, membagi, memberi, melayani, berkhidmat, ya, berkhidmat untuk masyarakat, berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk bangsa. Insya Allah dengan rajin-rajinlah bersujud dalam berbagai kondisi, dalam berbagai aktivitas, terutama dalam sholat, kita menikmati suasana sujud itu, maka akan masuk ke dalam sanubari kita, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan insya Allah nanti akan diwujudkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Baik itu terkait dengan mencari harta benda, terkait dengan mencari kekuasaan, terkait dengan mencari menuntut ilmu, akan diliputi dengan ketundukan, akan diliputi dengan sujud, akan diliputi dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya harta yang melimpah, ilmu yang tinggi sekali, ya, kuasa yang luar biasa hebatnya, tetapi semuanya tidak diikuti atau tidak karena tunduk patuh kepada Allah. Yang terjadi adalah angkara murka, yang terjadi adalah malapetaka, yang terjadi justru akan menyengsarakan orang banyak. Maka dengan bersujud itu, insya Allah aktivitas kita akan lebih bermanfaat kepada sesama. Kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia, bahkan dicintai oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena kita merendah. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu, tundukkanlah dirimu kepada orang-orang mukmin. Ya, ini Rasulullah disuruh merendah kepada orang muslim mukmin, padahal Rasulullah ini. Nah, inilah sebagai contoh bahwa Rasulullah pun kepada sesama kaum mukminin berlaku tawadhu, berlaku merendahkan diri, bukan rendah diri, ya, tapi merendahkan hati, ya, untuk kemudian tidak berlaku sombong, tidak berlaku angkuh. Mudah-mudahan dengan rajin kita bersujud, kita akan mendapatkan pengaruhnya, ya, pengaruh batinnya, pengaruh akliyah, dan pengaruh fisik kita semakin
bisa dinikmati, dirasakan oleh banyak orang. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari sujud-sujud yang sering kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.